Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Kita minggu ini ketemu lagi, bertiga lagi. Alhamdulillahnya kita pada sehat dan bersyukur lagi kayak dalam 1 minggu setelah kita diskusi minggu lalu ada progres terhadap hari-hari kita masing-masing. Insya Allah ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kan hari ini kita jadwalnya monthly tracking. Udah di akhir bulan Mei. Alhamdulillah kita bulan Mei ini berturut-turut kita ini terus ya, weekly meetingnya ada terus. Dan 30 menit pertama, of course kita bakal membahas tentang progresnya si komunitas kita, dan 30 menit terakhir kita akan evaluasi dari kita masing-masing. Entah itu dari target tahunan kita atau dari kinerja kita selama kerjasama di FN ini. Okay, before we start our evaluation and monthly tracking today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu aku ya, evaluasi itu adalah sebuah tingkatan berpikir paling tinggi. Yang paling rendahnya itu pengetahuan, tapi tetap kita tetap pada proses belajar. Cuman walaupun pengetahuan kita masih dikit, oke banget untuk kita bisa evaluasi diri sendiri supaya kita nggak gampang ngejudge gitu kan. Oke, maybe dari aku dulu kali ya. Aku nyampein yang rasa di komunitas kita yang perlu dievaluasi. Wait. Pertama yang aku tulis hari ini adalah di part 1 day 1 reminder. Aku concern guys sebenarnya. Kan kita itu di sosial media banyak banget ya. Kalau aku sih di FYP atau di explore Instagram atau di explore sosial media mana aja, kayak yang muncul tuh selalu self improvement, selalu konsumsinya yang kayak keep struggle gitu loh. Sedangkan I don't know apakah itu tuh sebenarnya bagus aja atau itu tuh kata orang lain, kadang itu tuh konsumsi yang bikin kita stres gitu loh guys, karena kita tuh kayak terus-terusan dipaksa, padahal realitanya ya kita harus menyeimbangkan progres kita sama perjuangan kita sama kenyamanan kita juga. Jadi aku takutnya karena kita tiap hari tuh ayo kita berjuang misalkan one day one remindernya timbulnya jadinya bukan lingkungan yang ini ya, bukan lingkungan yang sehat jadinya. Jadi toksik ya? Iya, karena dipaksa membuat progres. Tapi let's talk about that. Ini Raffi kita sambut. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam. Long time no see. Macam-macam backgroundnya. Ya, kita di dunia mana ini? Aku nyari ke Ainu nggak dapet. Ada itu di pantai. Gimana Fi kabarnya? Sehat walafiat sudah? Alhamdulillah, setelah minum banyak obat, apa aja sampai kayak nggak overdosis nggak ya? Minum obat sebanyak ini. Alhamdulillah. Obat apa? Kenapa minum obat? Sebelumnya sempat drop meriang sama diare parah. Tanggal 5 hari. Nah, obat yang dikasih sama puskesmas itu banyak banget. Alhamdulillah udah sembuh ya. Catch me so soon. Udah sembuh. Udah. Telat ente. Ada berkabar gitu ketika. Harusnya tidak berkabar. Jadi tadi kita udah bahas, pokoknya kita pertemuan kali ini kita evaluasi 30 menit pertama, kita bakal evaluasi tentang progresnya komunitas kita, dan 30 menit terakhir kita akan evaluasi secara personal tentang target tahunan kita yang udah kita ini kan kemarin Januari. Oh my god, I'm sorry. Jadi tadi yang one day one reminder tadi itu 1 ya guys. Terus aku lupa mengingatkan Dika yang kemarin hari kita ada sempat 1 hari miss.
Dan waktu jadwalnya Hile juga miss juga, lupa menyalakan grup, dan itu perlu ini lagi sih, perlu kayak lebih disiplin lagi aja. Karena kan konsisten yang ingin kita latih sama kita. Yang kedua adalah penguploadan IG. Aku ini sih, aku tahu Tika di sana pasti sibuk banget. Apalagi Tika aktif organisasi itu, terus masih masa-masa adaptasi juga kan. Jadi kayaknya apalagi waktunya, aku pikir untuk penguploadan ini karena waktu juga, aku sih menyarankannya kita semua pegang aja akun. Boleh sih, boleh banget. Jadi misalkan kayak yang apa namanya, misalkan ada yang ingat, oh iya hari ini si Nusantara ini belum ada upload apa-apa nih. Jadinya aku inisiatif nanya ke Tika perlu bantuan nggak hari ini uploadnya gitu, sesuai jadwal Tika yang udah kirim ke grup itu. Itu saran evaluasi karena kan jadinya ini sejak hari Senin, karena aku juga harus menghapus medsos aku ya guys, karena aku gampang banget terdistraksi selama weekdays. Jadinya aku juga minggu ini tadi tuh gak sempat bantu kuesionernya gitu. Dan setelah upload itu kayak udah nggak ada dipromosin lagi ke SG, jadi kayak hambar aja gitu. Terus yang ketiga adalah, jadi itu tadi satu saran tentang penguploadan IG. Pokoknya yang setelah hari ini pengennya itu jadwal Tika sore itu tuh udah pas menurut aku. Jadi kayak kalau udah lewat di situ tuh kayak diharapkan kita semua pada saling mengingatkan kita harus upload di 3 hari dalam seminggu itu, di jam yang sudah Tika kasih. Yang ketiga adalah research idea kayaknya perlu ditumpuk ya hari Senin, karena aku tuh hari Senin kaget, mana lagi ya ini ada bahannya lagi buat dibikin, buat diedit gitu. Jadinya terpaksa hari itu nge-research, hari itu juga ngedit. Jadinya kayak gagakan lah. Seharusnya sih semua ide itu dituangkan aja dulu. Jadinya tinggal menyesuaikan apa yang harus dimasukkan ke buat diedit gitu. Itu research idea itu ditumpuk di Notion kita ya. Termasuk ini juga Tika, bahan kuesioner itu Tika biar nggak terlalu sehari itu terlalu mikir ini, kayak misalnya ada luangkan 1 hari libur Kak, misalkan ada di hari libur Tika diluangkan sedikit waktu untuk menyiapkan beberapa konten untuk beberapa hari gitu. Jadinya ketika Tika kan kada tahu tuh kapan hari jadwal itu tuh Tika ada kerjaan yang kayak kalau ditinggalkan, jadi sudah ada stok gitu, jadi tinggal kasih ke teman-teman yang bisa bantu. And then yang itu sih yang tentang komunitas progres kita ya. Sisanya aku nanti secara pas udah evaluasi personal. Menurut kalian guys, ada itu enggak? Ada apa evaluasi untuk progres komunitas kita? Let me know your point of view. Bagus banget ih. Background kita. Rapi mancing, Rapi. Mana sih? Rapi habis mancing tuh di kali. Nah, ada ganti. Oke, lanjutkan, guys. Kalau dari aku, malah ke evaluasi diri sendiri aja sih. Soalnya memang karena kemarin itu ada acara ulang tahun kampus dan kebetulan juga karena aku ikut himpunan mahasiswa jurusan, jadi kebagian jadi panitia sekaligus peserta. Jadi kebetulan kemarin itu ada lomba bazar yang mana memang setiap harinya itu sepulang kampus tuh kayak nyiapin atribut buat bazarnya, nyiapin masakan segala macamnya yang waktunya tuh mepet. Jadi itu yang jadi alasan aku jadi kurang aktif ngedit. Maaf ya No, jadi malah kamu yang kebanyakan ngeditnya. Terus jadi kayak apa ya? Belum bisa maksimal lah bagi waktunya, soalnya pulang kampus dari sore itu sampai malam biasanya pulangnya ketiduran. Itu yang bikin aku merasa kayak aku masih belum bisa nih bagi waktu secara maksimal untuk menjalankan kewajibanku di organisasi untuk ngedit gitu. Aku juga masih banyak utang ya. Salah satunya yang buat repost IG.
Itu kemarin sebelum UAS juga sempat bikin di Canva, cuma setelah beberapa kali bikin kayak masih belum kayak apa ya, nemuin yang memang kayaknya cocok buat jadi dipakai untuk di-post. Tapi mungkin kan aku bakalan bikin, insyaallah antara Sabtu atau Minggu ini aku kirim. Tapi misalkan nanti ada yang kurang sreg, mau direvisi silahkan, atau nanti karena misalkan aku merasa perlu ada yang diganti, bisa diganti aja. Habis itu untuk kayak one day one reminder, itu alhamdulillah masih bisa terjalankan. Aku nyari-nyari video juga di IG untuk reminder-nya atau postingan-postingan untuk ya reminder lah istilahnya. Dan sudah sempat ngirim juga 2 kali jadwalnya. Walaupun ada sekali diingatin Aino, soalnya emang kelupaan. Itu yang pertama kali, terima kasih Aino. Itu untuk konten-konten Instagram, aku lihat cukup aktif sebelum-sebelumnya tuh, konten-kontennya pun memang menarik dan pas lah untuk passion-nya organisasi kita. Itu apa lagi? Kayaknya itu aja dari aku untuk progres yang kulihat. Terus kita kan bakalan yang kayak launching, beneran launching gitu ke apa namanya, ke orang-orang yang lain gitu. Jadi kayak lumayan excited karena bakalan kayaknya ketemu orang-orang baru gitu. Semoga bisa lebih apa ya, bertanggung jawab lah di organisasi. Thank you. Ini sih, solusinya gimana, Vi? Kalau solusi yang utama pasti bisa bagi waktu. Kayak misalkan aku dapat tugas ngedit, diluangkan waktunya untuk misalkan sehari itu beberapa jam atau beberapa menit untuk ngedit. Oh ya, aku ada info kebetulan nggak bisa alhamdulillah juga sih, soalnya emang terpaksa. Jadi aku kepilih jadi wakil ketua himpunan mahasiswa. Jadi kayaknya bakalan lebih sibuk lagi. Jadi kayak Pak, jadi tantangan tersendiri lah buat diri sendiri biar bisa maksimal mungkin bagi waktu. Terus mau terima kasih juga mau minta tolong lagi kepada Aino untuk bersabar menghadapi aku yang jarang bisa bantu ngedit, malah jadi dihandle sama Aino. Cuma misalkan Aino nanti punya dasaran ngeditnya atau sudah pernah atau ada sudah ngeditnya, bisa aku bantu revisi nanti. That's great. Lanjutin, guys. Oke, aku. Ya. Aku juga mau ngevaluasi diri aku sendiri dulu dari yang kemarin. Aku ada 1 kali nge-skip one day one reminder. Tapi sebenarnya emang udah bilang ke Ainu juga kalau misalnya aku lagi ujian. Sekarang ujiannya udah selesai, jadi udah bisa balik lagi insyaallah nanti hari Rabu. Aku Rabu kan ya, hari Rabu depan bakalan ngasih one day one reminder juga. Terus terlebih lagi untuk itu upload SG di akun Instagram kita. Satu hal yang berat sekarang buat aku apa sih, nyesuaiin waktu. Maksudnya tuh misalnya hari ini jam segini, terus besoknya jam segini dan berkelanjutan di jam segitu tuh susah banget buat aku. Karena kemarin kan disaranin buat siang ya, siang waktu di sini pagi gitu. Kadang aku telat juga bangun, dalam artinya itu tuh nggak sempat lagi buat buka-buka HP atau mau ngupload segala macam. Udah nggak kepikiran lagi, yang penting cepet-cepet siap-siap buat pergi ke sekolah. FYI aja, maksudnya telat bangun itu bukan berarti nggak sholat subuh, tapi habis subuh tidur lagi. Karena di sini, karena sekarang udah mau masuk summer, jadi waktu malamnya jadi makin pendek gitu. Nah, terus struggle aku itu tadi untuk teratur dalam jam nguploadnya. Tapi kalau misalnya masalah nguploadnya itu juga struggle. Kalau misalnya terkadang aku kelupaan atau bahannya belum nemu, itu sih. Dan jujur aja, sebenarnya aku pengen, iya sih, bener katain tadi, aku pengennya tuh ada temen sih buat nge-backup aku kalau misalnya lagi telat buat ngupload atau mungkin justru nggak ada bahan buat ngupload. Itu sih. Solusinya buat jam ngupload, insya Allah bakalan diusahakan lagi supaya lebih teratur. Terus itu sih, insya Allah kalau bahan-bahan, kalau aku nanya kalian di grup, insya Allah bakalan kalian respon aja sih. Jadi ya udah, itu it's not a big problem. Okay, that's great. Lanjutin aja dulu. Wait, aku lanjutin ya. Dah, mana Aindonya? Ya.
untuk evaluasinya, kalau ini lagi in community dulu kan, kayak di komunitasnya dulu. Kalau menurut aku sih kayaknya kita perlu ini sih kayak lebih terbuka satu sama lain gitu. Kayak perlu apa ya? Karena aku juga ngerasa sih kayak aku kurang terbuka juga sama kalian. Harusnya kan kayak kalau misalnya aku sibuk aku bilang gitu, atau kayak I need help di sini, harusnya aku bilang juga gitu. Kurang di situ sih. Terus kita juga masih melatih konsistensi kita. Maksudnya konsistensinya kita tuh belum terlihat matang gitu loh. Jadi kita masih struggle di situ kan di dalam komunitas ini. Mungkin itu kalau yang dalam komunitasnya ya. Kalau untuk aku sendiri juga sama kayak yang lain. Apalagi sama tadi kayak Raffi, aku juga banyak utangnya. Aku nanti kayaknya bakal ngebut deh. Nggak ngebut sih, cuman kayak sebelumnya kan aku ini ya, udah selesai notulensinya misalnya kayak hari Senin atau Selasa. Saya kan udah ngasih notulensi, terus kemarin kehambat dua meeting, aku belum ngasih notulensi. Terus ditambah ini juga, kayaknya nanti aku kebut, mungkin atau nanti pas aku pulang juga udah aku kirim insya Allah. Semangat, Terus Ali. ingetin aku ya. Habis itu karena kemarin tuh kehambat, aku persiapan TBK kan. Jadi kayak 2 minggu sebelum TBK tuh aku udah kayak ya ampun, aku udah kayak mentality down gitu loh. Ini aku jujur aja ya, aku bakal curhat aja lah pokoknya. Karena kan aku tuh udah ngelihat tempat UTBK tuh seminggu sebelum aku tes kan. Terus aku tuh kayak ngelihat banyak orang yang ikut, terus kayak ya Allah, aku nggak bisa kayak gini. Cuman ya pada akhirnya of course dijalanin aja kayak positif, kayak, aku bisa gitu. Habis itu yang kedua itu kan tugas aku yang pertama notulensi, yang kedua research gitu, content research. Itu juga aku belum ada progress. Padahal terakhir Ainu bilang content research-nya mau bahas tentang growth mindset. Jadi nanti insya Allah will prepare for it. Aku nyiapin kontennya, maksudnya kayak isinya mau bahas apa mungkin. Terus as what Ainu said tadi juga, nambahin ide-ide di Notion. Gitu sih. Mungkin itu aja dari aku. Tadi juga udah dikasih solusinya ya. Insya Allah aku bisa nyelesain. Okay, that's great. Oh iya, aku pengen mastiin juga. Raffi udah download Notion belum? Coba tadi diituin ya, biar kita bisa biar ide-ide Raffi tentang apa yang bakal kita bahas itu bisa dituangkan di situ juga. Setelah ini, terus kan emailnya udah Raffi kirim dulu email Raffi. Nanti kalau udah download Notion, udah bikin akunnya, tolong kasih tahu kita kasih tahu di grup biar diundang ke tim space kita. Abis itu, selesai itu evaluasi kita tentang progres komunitas. Oh iya, aku mau nanya ke Raffi. Nggak sakit? Raffi udah selesai belum bacanya 2 bab? Kemarin. Itu yang kemarin filosofi teras itu. Iya. Itu memang boleh dibaca atau enggak sebenarnya PDF itu jadinya? Boleh. Katanya kemarin mau yang apa? Harus nyari yang memang enggak ilegal, harus yang legal gitu. Ya itu nanti. Cuma jujur aku emang belum baca. Apa sih open public itu nanti kita nggak pakai buku yang gitu lagi. Ini untuk sementara yang filosofi teras, yang buku filosofi teras, karena di Google Playbook itu nggak ada filosofi teras, jadi karena udah terlanjur juga nentuin buku itu, udah kita mulai juga, jadi kita lanjutin pakai buku itu dulu. Tapi tahun belum baca. Habis UAS ya. Soalnya mau UAS praktek dulu. Iya, BTW aja kan itu 2 bab ya kemarin. Itu aku bacanya cuman butuh waktu 1,5 jam. Buat 2 bab. Bahkan 1 jam. Jadi itu nggak akan makan banyak waktu kok. Oke, thank you ya udah ngingetin. Beautiful. Ini masih ada waktu 5 menit kan, sebelum 30 menit. Aku mau ini sih, kayaknya kita tuh ini ya, masalah kita itu ada di manajemen waktu. Kita dari ini. Kayak apa ya solusinya ya guys? Aku pun terlalu banyak distraksi, ya Allah. Apalagi nanti pas udah masuk kuliah kayak mana gitu. Tapi aku sejauh ini sih ini ya, karena terlalu banyak distraksi tadi itu, ya aku kada
kada susah buat memutuskan ya udah ini Instagram aku hapus dulu, TikTok aku hapus dulu, mengurangi segala distraksi. Dan di handphone aku itu aku bikin ini guys, tiap nggak kelihatan nih. Nah, bikin alarm gitu tiap menit, tiap jam supaya apa namanya jadwal segini 5 menit sebelum jadwal apa gitu udah diingatkan kalau habis ini aku sudah stop. Jadi kayak time blocking gitu loh. Kali aja kalian juga bisa pakai cara itu buat manage waktu. Oke guys, jadi itu nggak ada yang ketinggalan gitu loh guys. Sebenarnya waktu itu ada aja. Waktu itu ada aja, kitanya aja yang pintar-pintar itu kan. Bener banget. Bener banget. Ya, apalagi kalau aku sendiri struggle-nya juga ngantukan ya guys. Ngantukan. Dan sebenarnya ini buat apa ya, for your information, mungkin kalian juga udah tahu kalau sebenarnya ada hadis Rasul bilang kayak gini. Rasulullah bilang kalau aja kalian itu tahu apa yang aku tahu, kalian itu kada bakal banyak menghabiskan waktu di atas kasur. Itu untuk aku sih. Jadi kayak gitu guys. Jadi sebenarnya 24 jam itu cukup banget. Termaksimal asal bisa kita maksimalkan. Oke, aku lanjut evaluasi untuk aku ya, kinerja aku ya guys. As a CEO niche, aku ini kayak oh my god, sangat banyak punya kekhawatiran. Aku kayaknya I don't know ya, aku tuh kayaknya kurang apa ya. Walaupun kita di sini sama-sama memimpin di bidang-bidangnya gitu ya, tapi aku kayak kurang empower kalian. Jadi aku tuh kayak punya kekhawatiran kalian itu bakal hilang. Kalian itu bakal pergi, aku takut. Padahal itulah, soalnya aku kalau kan bisa aja kalian kapanpun bilang I cannot struggle lagi di FN karena aku ada punya prioritas ini, prioritas itu. Kan aku nggak tahu kalian di luar sana kesibukan kalian kayak apa aja, tapi adalah rasa itu. Tapi aku sendiri sih selain rasa khawatir itu ya tetap memberikan kepercayaan dan tetap mengingatkan diriku. Ini solusinya ya untuk diri aku sendiri, tetap mengingatkan diriku kalau aku nggak bisa terlalu berharap banyak sama orang. Dan apa ya, rasa ini aku lebih rasa kekhawatiran aku kehilangan kalian lebih besar rasa khawatir aku terhadap potensi di lingkungan kita yang sangat belum diberdayakan dan banyak ketinggalannya gitu kan. Jadi mungkin itu yang aku selalu jadikan bahan evaluasi. Jadi aku tuh terlalu mikir gimana ya caranya supaya kalian itu tetap bertahan. Walaupun itu tuh tetap balik masing-masing ke kalian juga, tapi aku tetap memberikan apa ya, seluruh hak kepada kalian juga. Mau kayak gimana pun kalian mau tumbuh atau enggak bersama YFN, itu adalah pilihan kalian. Dan ya itu cara aku menguatkan diriku untuk hal yang itu. Terus mungkin secara ini ya, karena kalian pun aku juga tahu kalian juga punya banyak kesibukan. Aku sebagai eksekutor pertama harusnya tuh kayak memang apa ya, lebih menargetkan lagi, lebih merincikan lagi segala strategi, segala hal-hal yang perlu dirincikan secara jelas gitu, supaya nggak ada kebingungan dan kalian itu dan kita tuh kayak nggak ada alasan lagi gitu untuk apa ya, untuk nggak mengambil aksi karena tiap action tuh udah kita tulis secara rinci dan aku belum melakukan itu. I will do that, guys. Oke, Anin. Terus tentang ini. Nah, terus kan apa namanya? Aku kemarin ada ngobrol kan sama Kak. Kalian lihat dari aku kurangnya aku ngobrol aku evaluasi. Kita ini hari ini cuma fokus itu aja, evaluasi aja, nggak ada ngebahas yang lainnya. Iya, kan kita punya ini lagi bahan evaluasi tentang our dreams. Apakah spesifik actionnya sudah kalian konsisten lakukan? Gitu. Raffi berat banget, Raffi mukanya Raffi. Semangat sih. Nah, jadi aku guys, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mimpi untuk di tahun 2023 udah ada 1, 2,
Udah 3 tercapai, alhamdulillah. Ini buat apa ya, supaya kalian semangat juga. Aku udah lulus di SI Business School kan guys. Terus di sini aku tulisnya sebagai mahasiswa jurusan manajemen bisnis penerima beasiswa generasi emas, and I did it. Terus aku punya handphone baru dengan uang sendiri, and I did it. And aku bisa diskusi dengan influencer. Sejauh ini aku bisa diskusi sama 2 orang yang kayak apa? 2 orang influencer kayak Kak Zafira Akila sama Kak Olive. Jadi aku senang banget guys bisa mengenalkan Yang sama Kak Zafira Akila ngomongin apa dong? itu, membantu beliau tentang waktu evaluasi tentang tahu lebih tentang sex education based on Islam. Oh my god. Ya, tapi aku senang banget waktu itu. Jadi udah itu guys. Nah itu specific actionnya karena masih banyak ya, aku belum bisa konsisten minum air putih, belum bisa konsisten belajar bahasa Inggris, belum bisa konsisten sepedahan, belum bisa konsisten cuan, belum bisa konsisten ketemu orang baru tiap hari, dan ya itu. Kalau kalian gimana guys? Sudah ada target yang tercapai? Kalau enggak juga that's okay. Let me know. Target aku yang 1 tahun yang langkah-langkah jelasnya. Sebentar, bukunya beda lagi soalnya bukan buku yang kemarin. Jadi masih nyari dulu Iya, karena waktu kita apa sih Tika? Waktu kita mendeklarasikan specific actionnya juga itu Tika tuh semalam tuh keluar. Jadi Atika baru mendeklarasikan mimpi-mimpinya aja, specific actionnya kita nggak tahu. Oh lah, gitu ya. Ya. Atau mau dari Raffi dulu sih? Jelas lah. Soalnya Ya, bisa didengar. dari aku untuk target Enggak kedengaran, Vi. Sorry. Bentar ya. Oke. Anin mau kemana nih? Tes. Terdengar? Ya, mantap. Jelas. Kalau yang target kemarin kan aku pernah bilang kayak mau ngelatih kemampuan berbahasa Inggris. Nah, untuk specific action yang aku lakukan tahun ini itu ikut seleksi apa namanya National Health apa gitu, NHPO. Pokoknya lomba bahasa Inggris nasional untuk tingkat Poltekkes nasional. Terus untuk seleksinya itu sendiri aku ikut di cabang speech atau pidato. Karena kan memang apa ya, mungkin ada ketertarikan sendiri untuk public speaking, jadi lebih milih speech. Terus ikut seleksi itu tuh lolos seleksi 1 sama 2, terus terpilihlah 3 orang. 3 orang untuk berangkat ke Palembang. Cuma karena satu dan lain hal diseleksi lagi menjadi 1 orang. Nah, itu kebetulan mungkin belum rezeki aku gugur. Tuh. Ya mungkin adalah sedikit Tapi itu udah keren banget. pembekalan. Thank you. Pembekalan ilmu tentang public speaking dalam bahasa Inggris atau speech lah istilahnya itu. Tapi ya mungkin tahun depan bisa nyoba lagi dengan lebih matang lagi, belajar lagi. Terus untuk ada kemarin itu kan aku kayak mau niatan rajin olahraga. Nah, untuk tahun ini karena memang istilahnya kayak sibuk segala macam kegiatan itu sempat terkendala. Cuma alhamdulillah hari ini aku jogging lagi. Baru aja tadi habis jogging sore sebelum maghrib. Yes, right. Itu sih yang apa namanya yang bisa aku lakukan untuk tahun ini. Masih belum selesai, kita masih ada waktu berapa bulan? 8 bulan. Iya. Kalau mau nambah lagi aku mau ranking 1. Kemarin alhamdulillahnya ranking 3. Cuma selisih dikit aja sama ranking 2 sama ranking 1-nya untuk IPK-nya. Jadi bismillah untuk ini kan lagi UAS. Berarti habis UAS ini nanti ada pengumuman lagi. Mudahan doain biar ranking 1. Amin. Emang kuliah masih ada ranking? Kalau di Poltekkes ada namanya beasiswa pendidikan. Jadi setiap habis 1 semester itu tuh ada rankingan. Ranking 1, 2, 3-nya dapat uang. Aku pengen uang. Jelas sekali ngomongnya. Aku pengen uang. Aku juga pengen uang. Aku juga pengen uang. Oke, that's great. Mantep lah. Pokoknya setidaknya ini ya, kita membuat progres, bukan hasilnya itu tadi. Hai Anin, can you talk?
Suara aku kedengaran nggak? Aduh, nggak muncul lagi suaranya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, kedengeran. Meternya on. Aku cepet aja kali ya. Jujur aku tuh kan kemarin nyatetnya di buku. Ini aku nggak kebawa bukunya. Di rumah ini aku nyatet aja kali ya, karena aku beberapa ingat. Untuk evaluation-nya, karena hasil ujian aku belum keluar, jadi kan itu belum pasti ya hasilnya gimana. Terus aku ada kayaknya salah satu pencapaian aku mau tuh punya relasi baru, itu udah ada aku kenal di tempat les aku, ada beberapa orang teman aku baru kenal. Terus sama kayak Raffi tadi, aku juga pernah ada itu kan, itu belum ada progresnya, ya maksudnya ya apa sih kayak intens gitu. Dan setelah yang aku rencanain itu, aku juga ada yang aku nyesel mau rajin incaran lah, itu udah sih alhamdulillahnya udah. Jadi aku sistem aku untuk aku lalu itu yang sedang diusahakan lewat community ini juga. Aku kan waktu itu pernah bilang mau bangun personal branding, it's still in progress lewat community ini. Itu yang aku Oke, mantap lah, alhamdulillah. Kalau dari Tika udah bisa sharing? Hilang Nu catatannya. Padahal aku yakin banget aku udah nyatet loh. Oke, tapi list ininya masih ada? Atau nggak ada juga? List ininya ada yang aku udah tulis ulang, tapi agak beda dari yang sebelumnya. Oke, you can evaluate yourself. Biar kita bisa saling mengingatkan juga. Oke. Apa dibacain sekarang? Your turn. Waktu kemarin aku yang dream 1 tahun ke depan itu lancar dan expert dalam bahasa Turki. Ini kalau lancar alhamdulillah udah, kalau expert masih belum ya. Masih dalam progres. Menguasai bahasa Arab dan Inggris. Ini malah aku struggle. Jadi teman-teman, ini mungkin karena efek IQ aku nggak setinggi IQ orang-orang jenius ya. Jadi FYI aja, menguasai satu bahasa dan kita expert di dalamnya, itu tuh kita secara nggak langsung akan melupakan bahasa yang lain. Itu. So, struggle aku banget sekarang dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahkan kadang orang ngomong ke aku, can you speak English? Aku malah jawabnya pakai bahasa Turki. Gitu. Can you speak English? Evet gitu. Evet itu kan bahasa Indonesia, iya bisa gitu. Evet. Kayak, terus aku jadi jawabnya pakai bahasa Turki ya. Orang ini ngira aku nggak bisa bahasa Turki, jadi dia nanya pakai bahasa Inggris. Can you speak English? Aku malah jawab pakai bahasa Turki. Nah terus lanjut menjadi anggota teladan terbaik teraktif di PPI Ankara. Oke, ini struggle lagi juga. Ini aku tulis ini sebelum aku terjun langsung ke PPI Ankara. Terus sekarang setelah aku terjun ke PPI Ankara, sulit untuk jadi anggota terbaik teraktif di sana. Tapi ya kita lihat aja nanti akhirnya apakah akan terwujud atau tidak. Terus menjalin hubungan baik dengan Hoja Dianet dan jadi kepercayaan Hoja. Sebenarnya nggak cuma Hoja itu guru ya, guru Dianet dan guru di kelas. Kalau guru di kelas insya Allah udah. Kalau untuk guru Dianet itu belum menjadi perwakilan speaker di acara kelulusan Tomer. Ini masih belum tahu juga dan mungkin nggak ada acara kelulusan nanti Tomer aku karena telat. Terus lulus J1 Tomer dengan nilai 90++. Ini cuma bisa jadi doa aja dan jadi harapan. Kenapa? Karena FYI aja guru Tomer aku ternyata orangnya pelit nilai. Terus keliling Istanbul bursa Konya Eskisahir Antalya. Istanbul sudah alhamdulillah. Eskisahir insya Allah dalam waktu dekat. Terus aku juga kemarin nulis pengen ngisi 5 webinar. Itu udah terwujud 3, jadi sisa 2 lagi. Walaupun 2 jadi pemateri, 1 jadi moderator. Ya, insya Allah 2 lagi. Itu. That's great. Aku ingat waktu itu yang Tika bilang pingin yang kita bikin shortcut itu, pingin membangun relasi ke PPI Ankara gitu-gitu. Dan itu sudah terwujud juga. Oke ya. Oke. Kita kan udah evaluasi, terus kita juga udah ngasih solusi untuk diri kita masing-masing. Dan ini info lagi nih, buat Raffi kali ya. Ini kan Vi, aku nanti sama Anin bulan Juni ini bakal ketemu sama Pak Jumaidi di Spora. Ingin mengajukan
biar diberikan legitimasi gitu. Karena biar ini juga nge-boost marketing kita. Karena kita kan backupnya di Spora nih, jadi orang-orang kayak bisa lebih percaya gitu. Jadi terus setelah kita dapat legitimasi itu, pengen diadain sosialisasi ke sekolah-sekolah di Tanah Laut, ke SMA, ke MAN, ke Sanawiyah, ke SD gitu-gitu kalau ini sempat selama Anin ada di Play Hari gitu ya. Karena ini kan base-nya centernya di Tanah Laut gitu lah ya. Kita berangkatnya dari Tanah Laut, jadinya kayak pengennya tuh anak-anak mudanya Tanah Laut dulu yang kita berdayakan sebelum kita ke daerah-daerah lain gitu. Nah nanti ketika kita di sana, Julia juga di sana bikin video dengan video yang bisa pokoknya nge-empower anak-anak teman-teman teman-teman Gen Z yang bakal di sekolah itu. Nanti Abi juga ya Via, misalkan kada kepai hari bikin video juga, misalkan latar belakangnya Poltekkes kan, background pendidikan, terus pokoknya pokoknya kalian itu dengan memiliki growth mindset, apalagi didukung dengan lingkungan yang kayak gitu, jadinya kayak kalian bisa nge-boost potensi yang ada di diri kalian gitu. Jadinya terus sampai akhirnya ngajak teman-teman yang bakal kita tampilkan video-video kalian itu tadi, anak-anak lagi nggak tuh jadinya ya kita bisa ngajak, jadi kayak pasti mereka bakal lebih semangat karena kayak ada bukti aja walaupun itu adalah pure dari perjuangan kalian sendiri, but semoga kalian ingin pakai nama YFN juga. Ya kayak gitu. Oke, secepatnya ya, karena katanya si Anin lusa udah mau ke sini, jadinya kita prepare-nya harus ini juga. Ngomongnya gimana Nuh? Ainu ada itu nggak? Maksudnya tuh perkenalkan diri kan, itu of course. Terus Perkenalan diri, terus if you don't mind kayak sebutin juga aku sekarang lagi ada di Turki misalnya kayak gitu, terus aku di sini awardee TDV scholarship, dan aku tuh punya atau kayak perkenalan yang di Instagram di website itu aja disebutin oke juga. Jadi aku harap teman di sana jangan takut bermimpi kayak gini-gini, terus nanti YFN itu bakal jadi lingkungan kalian yang benar-benar nge-support dan sebatas kalian ya pokoknya kayak gitulah, sebutin aja tentang si YFN ini jadinya. Tapi kan karena itu nanti kata-katanya keluar dari mulut kalian ya, jadinya pasti itu tuh akan memberi pengaruh ke teman-teman yang bakal nonton gitu. Sekreatifnya aja, singkat-singkat aja, nggak perlu sampai 5 menit. 2 menit pun udah menurut panjang banget sih menurut aku. Semenit ideal. Begitu. And then masih ada waktu 9 menit nih. Aku harap sih Anin prioritasin nanti notulanya yang ini dulu ya Anin, karena isunya banyak banget. Isunya banyak yang perlu kita take action. Mungkin tadi utang-utangnya dibayar ya, utang-utang dibayar. Habis itu semoga habit baca kita terus ini. aku mau nanya dong, Ainu, aku mau nanya. Ya itu nanti ya baru si book club itu mereka juga ikut. Tapi itu bukan suatu kewajiban bagi mereka, kayak itu pilihan mereka pengen ikut ya programnya atau enggak. Yang penting misi utama kita adalah bikin mereka itu berani bermimpi. Terus kita ini cuma sebagai fasilitasnya dia teman mereka. Tapi menurut aku entah apa ya, aku lebih semangat gitu kalau misalnya emang kita juga ngasih kayak training gitu, tau gak sih? Kayak misalnya kita juga ngasih materi ke mereka di weekly, nggak harus setiap weekly meeting, cuman mungkin ada 2 kali sebulan atau mungkin 1 kali sebulan, itu tuh kayak ngasih materi gitu, tau gak sih? Kayak materinya yang bisa ngebuka wawasan mereka juga, yang misalnya bukan materi yang berarti kita kayak motivator yang ayo kita tuh jangan takut bermimpi ini enggak kayak gitu. Tapi buat aku materi-materi yang asik gitu loh buat dipelajari, dan itu bisa jadi salah satu jalan untuk mereka punya growth mindset. Misalnya kayak aku kalau di MAPK aku kan suka ngedengerin materi yang berkaitan sama itu apa sih, kayak gimana sih kita sebagai seorang muslim yang nggak cuma punya pemikiran ibadah doang gitu, supaya nggak mentok di situ doang. Itu yang aku suka. Nah sekarang aku lagi interest banget karena kebetulan di kelas Tomer aku sekarang belajar tentang sejarah, dan karena kami notabene-nya beda semua negaranya, senegaranya beda-beda, jadi kayak mengetahui sejarah dunia dari orang-orangnya langsung, maksudnya dari asal-asal mereka masing-masing tuh kayak keren banget gitu loh. Dan menurut aku materi-materi yang kayak gitu itu bisa nambah semangat mereka juga, kayak sebenarnya dunia itu kecil loh guys. Dunia itu kecil, yang membuat dunia itu besar sebenarnya cuman cuman ketakutan kita doang. Kita sama
orang yang berada di luar, maksudnya tuh orang yang di luar negeri, orang yang di Turki, orang yang di Cina, orang yang di Afrika, orang yang di Eropa, itu sebenarnya notabene-nya sama-sama manusia. Dan apakah kita bisa mencapai ke dunia yang kita anggap dunia lain itu tergantung kita. Tergantung kita mau berani grow mindset, bermindset besar dan akhirnya dunia yang jadi kecil, atau kita yang punya mindset yang kecil dan akhirnya melihat dunia itu kayak besar banget dan gak bisa digapai. Gitu. Yes, that's good. Dan menurut aku ini ya, itu masuk program I Am Talk, Immense Narrator Talk nggak sih? Itu kan kayak bukan diskusi, tapi kayak emang dikasih materi. Dan I Am Talk Immense Narrator bisa aja dari Tika atau dari salah satu dari kita misalnya, atau kita undang dari orang luar kayak gitu-gitu buat empower. Ada programnya. Oke, Jadi aku mau sekali jadi pemateri. Kalau dibolehkan, aku mau bahas sejarah dunia. Keren banget tau gak sih? that's very great. I love that. Iya, oke. Berarti nanti pokoknya I Am Talk kita mungkin bisa dijadiin ini ya weekly meeting. Kan kita dua kali dalam 1 bulan weekly meetingnya 30 menit terakhir itu kita diskusi particular topik. Mungkin particular topik ini bisa kita ganti jadi 1 kali aja. Dan selanjutnya itu I Am Talk. Mantap? Oke. Oke, kita start itu benar banget sih. Nanti apa ya? Pokoknya kalau ada masih menjanggal pertanyaan itu kalau nggak bisa ditanyakan secara Google Meet, kalian tanyain aja di grup gitu ya biar kita bisa langsung kepikiran gitu. Apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan lagi selain yang masing-masing kita pikirkan gitu. Ya apaan sih? Lucu. Oke, ada 3 menit lagi nih guys. Ada yang pengen disampaikan lagi nggak? Aku mau lagi. Ya, lanjut. Aku kesel banget nih. Itu ya, karena aku notabene-nya salah satu tujuan aku masuk ke komunitas ini karena aku pengen diskusi ya teman-teman. Diskusi maksudnya itu bukan diskusi yang omong kosong yang cuman ya kita semangat ini. Enggak cuman diskusi yang kayak gitu, tapi diskusi yang mana juga membangun jiwa. Jadi aku pengen deh kalau misalnya di YFN ini kita tuh ada mungkin ada sih sebenarnya udah ada. Cuman aku pengen udah ada. Cuman aku mau belajar lagi. Ya silakan sih. Apa itu apa? Kayak kita biasanya kayak misalnya kemarin pas kita ngebahas tentang the power of Al-Fatihah. Itu asik banget kan Ainu. Raffi nggak ada, sayang banget Raffi, ya ampun. Raffi ini, tapi sakit kemarin bisa kayak. Oh iya bener. Itu kerasa kan? Maksudnya efeknya setelah kita diskusi kayak gitu, efeknya itu bener-bener membangun jiwa. Dan itu bukan cuma yang ngerasa itu bukan cuma 1 orang. Walaupun kita nggak ada ngomong kayak, oke, jiwa kita terbangun ya. Kita nggak ngomong kayak gitu. Tapi kita masing-masing udah ngerasa kayak, oh my God, I feel something new. Kayak misalnya, alhamdulillah kita jadi ngerasain hal yang kayak gini nih. Dan kita nggak nyangka itu tuh kita bisa rasakan setelah kita berbagi sama anggota Youth Front Nusantara. Dan aku pengen banget yang diskusi-diskusi kayak gitu tuh kita banyakin gitu loh. Karena banyak manfaatnya. Yang pertama, tadi semangat kita terbangun, terus jiwa kita terbangun, mindset kita juga terbuka gitu. That's great. Benar, aku jadi kayak apa ya, saat nyebut alhamdulillah aja tuh kayak level yang benar-benar terasa gitu loh, nggak cuma alhamdulillah gitu loh, kayak alhamdulillah. Iya benar. Iya, pokoknya nanti itu kan ini aja ya, apa namanya, pemilihan judul pemilihan topik di weekly meeting itu aja. Jadi pokoknya apa yang kita pikirkan silahkan taruh semuanya di Notion. Gitu juga Raffi. Kayak pokoknya kalau kalian ngerasa apa namanya, pokoknya sesuai bidang kalian yang kalian rasanya kalian bisa nih sharing ini. Jadi kalian segitu. Apalagi kan kita ini backgroundnya beda-beda kan, nah itu aja kita maksimalkan itu. Bener banget. Aku tunggu dari bisnis sama dari kesehatan. Iya kan, bener banget. Pola hidup sehat itu tuh bener-bener apa ya, underestimate, bener-bener underrated. Ya gitu. Jadi apa ya, karena sekarang jamnya udah, aku ngulang lagi ya. Pokoknya kita tuh setidaknya sejam itu tuh berkualitas, kuantitasnya walaupun gak banyak, tapi kita quality-nya itu. Jadi sejam itu cukup ya untuk kita ngembus lagi semangat kita. Dan satu ini yang pernah jadi reminder aku juga, Rasulullah itu tuh juga bercita-cita. Jadi insya Allah dengan kita bercita-cita itu apa ya, nggak salah insya Allah di jalan yang benar. Apalagi di usia kita yang sekarang.
Okay, before we close our meeting, let's document. Open kamera dong. Ini. Iya, akunya yang ada stabil. Oke, udah. Oke. Tika hilang lagi. Oke dah. Kolomnya 2, aneh banget. Ya udah. Aduh, aku jadi takut di muka aku jelek kayaknya kalau misalnya di internetnya buruk. It's okay. Oke, ini nggak apa-apa nih ngebuka. Hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ini guys, subscribe YouTube kita karena di sana asik. Aku udah mulai upload. Oh my god. Ya, Berbang. ada 4. Mungkin sampai situ pertemuan kita pada malam hari ini. I thank you so much for your time. I appreciate a lot. Senang banget malam ini kita bisa ketemu berempat. Sayangnya Hilya lagi nggak bisa join lagi karena ngurus visa ya. Semoga next time kita bisa complete. And let's close our meeting by istighfar together, astagfirullahaladzim, and reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa nih teman-teman, bye-bye. Semoga sehat terus. Amin.